ini burlemaksi saya ini kenapa Pak sampai kekurangan unsur apa sampai daunnya kering begini di bagian tepi? Ya pertama kalium. Ya, kalium itu kalau kurang, daun di bagian tepi ujung pasti kering begini. Yang kedua magnesium untuk klorofil. Makanya Ibu lihat itu dia kan nggak hijau bagus ya. Hijaunya belang-belang, hijaunya seperti pudar, kekuning-kuningan, itu disebut defisiensi magnesium atau kekurangan inti klorofil ya, saat hijau daun ya. Jadi yang pertama dia kurang kalium, yang kedua magnesium. Yang ketiga apa? Kalsium untuk jaringan ya. Makanya dia sering kebakar begini, daun mudanya, Pak daun muda saya yang keluar kok, philodendronnya kok nggak mekar bagus kok, seperti menggulung, seperti jelek, seperti keriting begitu ya. Itu kalsium. Kalau kalsiumnya kurang, daun muda yang terbentuk, pucuk baru yang kita tunggu-tunggu, daun cantiknya malah menggulung, malah nggak kebuka, malah nggak mekar malah ya. Jadi nanti kita perlu kalium, kita perlu magnesium, kita perlu kalsium. Pupuk apa yang kita pakai? Nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi ya, saya tampilkan lagi. Pupuk yang kita gunakan cuma 3 saja. Untuk hobis-hobis rumahan, tanaman hias, pakai 3 sudah cukup. Yang pertama NPK Mutiara 1616 Patani. Itu yang pertama, yang wajib Ibu Anita siapkan. Yang kedua kita perlukan magnesium sulfat untuk sumber magnesium dan sulfur sebagai protein asam amino supaya untuk metabolisme dia bagus ya. Kita butuh itu aja ya. Jadi hari pertama Ibu campur NPK Mutiara 16 itu, ambil 20 gram atau 2 sendok makan, kemudian larutkan dalam 10 liter air. Tambahkan lagi dengan magnesium sulfat 10 gram atau 1 sendok makan ya. Jadi 2 sendok makan NPK Mutiara 16 campur dengan magnesium sulfat 1 sendok makan, larutkan dalam 10 liter air, lalu dikocor ke tanamannya. Supaya dia dapat kalium, dia dapat magnesium, ya. Kemudian nanti di hari keempat, baru kita larutkan lagi kalnit, ya, pupuk kalnit. Untuk dapat sumber kalsium, untuk jaringan selnya kuat, ya. Supaya daun muda jangan keriting-keriting lagi, jangan gagal mekar lagi. Kalnit kita pakai 1 sendok makan atau 10 gram per 5 liter air. Jadi tugas Ibu nanti setelah nonton video ini, kita atasi dulu ulatnya. Setelah ulatnya beres semua, kita masuk ke pemupukan. Pemupukannya itu Ibu pakai NPK Mutiara 2 sendok makan, magnesium sulfat 1 sendok makan, larutkan dalam 10 liter air, lalu dikocor. Oke ya. Kemudian hari keempat Ibu bikin lagi kalnit ya, 1 sendok makan atau 10 gram per 5 liter air, 1 kali campur, lalu dikocor ke tanamannya ya. Setelah itu Pak Roni, ketika saya sudah lakukan ini, ulat sudah mati, kemudian daun baru sudah tumbuh, tidak ada lagi yang seperti ini, sudah cantik kembali, maka yang saya lakukan apa? Yang Ibu lakukan cukup pemupukan seperti itu, cuma durasinya kita perpanjang ya, kan tinggal perawatan saja kan, defisiensi sudah selesai atau kekurangan sudah selesai, tinggal kelengkapan saja. Berarti kita bisa pakai 7-10 hari, 7/10. Artinya apa? NPK dan magnesium sulfat tadi kita pakai 7 hari sekali atau seminggu sekali, kemudian di hari ketiganya atau hari ke-10-nya kalsium masuk. Jadi pemupukannya 10 hari sekali cukup. 7 untuk NPK dan magnesium sulfat, hari ke-10 untuk kalsium dan kalsium nitrat ya, atau kalnit. Oke. Sekarang ada catatan penting yang Ibu harus ketahui dan harus dikerjakan. Yang pertama itu pastikan ya, saya lihat di situ tanahnya agak lembab dan becek ya. Pastikan penyiraman pada philodendron ini dilakukan hanya ketika tanah kering. Kalau kering saja baru kita menyiram. Dia berbeda dengan tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman hias ini sensitif air ya. Jadi kita harus atur bagaimana caranya agar dia kering dulu baru kita siram ya. Kalau dia masih lembab nggak perlu disiram ya, untuk mencegah overwatering. Kemudian yang kedua, nanti dikasih paranet ya Bu ya, untuk dia tidak sunburn lagi seperti ini. Semua tanaman hias perlu itu. Kecuali tanaman hias bunga ya, seperti marigold, mawar ya, bunga melati ya, bunga matahari seperti itu yang menghasilkan bunga yang cantik.